من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah. Saya hormati para orang tua saya, cik-cik dan puan-puan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini hendaknya diberikan oleh Allah istiqomah dan juga diberikan kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada subuh hari ini kecuali kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengapa tidak? Mulai dari Idul Fitri kemarin kita betapa bersedih hati. Kita berpisah dengan bulan yang sangat mulia. Kita selalu berdoa, Allahumma tawwil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Karena betapa sadar kita betapa nikmat ternyata di bulan Ramadan ini. Kita selalu berdoa, Allahumma tawwil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Masuk kita di bulan Rajab, kita mulai mendawamkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mulai dari terbenamnya matahari kemarin dan subuh hari ini kita sudah mulai berpuasa. Terbenam matahari kemarin kita mulai melaksanakan qiyamul lail. Subuh hari ini kita mulai sudah melaksanakan ibadah puasa. Ini sudah cukup bagi kita melaksanakan dua nikmat yang sangat terbesar dalam bulan Ramadan. Maka tidak ada kata yang dapat mewakili ini semua kecuali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah adalah bentuk betapa lemahnya kita. Segala nikmat yang ada pada saat ini itu semua adalah pemberian Allah. Ada orang yang sehat tapi tak diberikan kesempatan. Ada orang yang ada kesempatan tapi tak diberikan kesehatan. Contohnya, adik saya mulai dari hari Senin kemarin keluar tanda lahir. Kapan dia mulai melahirkan? Tadi malam. Diinduksi 2 kali. Akhirnya tak merasakan dia betapa nikmatnya bulan Ramadan nih. Tak bisa qiyamul lail lagi. Tak bisa puasa lagi sebab melahirkan. Kita pun banyak contoh di sini. Sudah berapa lama masjid ini ada, sudah berapa lama kita sering sholat berjamaah di Masjid Al-Munawwarah nih. Kita ceklah orang yang dulu-dulunya sama dengan kita melaksanakan ibadah qiyamul lail Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, sama dengan kita berbuka bersama, sama tahun lalu masih kita beriktikaf bersama. Tapi hari ini tak bersama lagi dengan kita. Betapa cepat dia melantunkan doa, tetapi lebih cepat lagi ajal dia datang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini.
kesempatan ini tidak semua Allah berikan kepada makhluk. Bagi kita yang Allah berikan kesempatan ini, mari sama-sama berazam. Berazam itu maknanya berniat diiringi dengan usaha yang sangat kuat untuk bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 4 Kamis ke depan selama bulan Ramadan ini kita akan mentadabburkan Al-Qur'an, mana ayat Al-Qur'an yang akan kita tadabburkan ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai selesai insyaallah. Jadi saya dapat pesanan tadi malam kalau bisa kajiannya yang kontinu 4 kali pertemuan. Ya ini kan surah Al-Qur'an ini 30 juz, 114 surah. Ya ini aja kita lanjutkan nanti sampai 4 pertemuan. Tidak susah. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi sebagai balasan atau disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dimulai dengan kata wasari'u. Kalau kita lihat dalam kitab Mufradat Gharibul Quran, sari' itu artinya berjalan cepat. Lawannya khutoh. Butok artinya berjalan lambat. Jadi kalau kata wasari'u ini disandingkan kepada maghfiratim mir rabbikum, ampunan Tuhanmu, berarti yang ingin Allah perintahkan kepada kita supaya kita bergesa-gesa di dalam hidup nih. Rasulullah melarang kita untuk berbuat sesuatu dengan tergesa-gesa. Bahkan Rasul katakan tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Tetapi ada beberapa hal yang kita tak boleh berlambat-lambat. Di antaranya yakni menggapai ampunan Allah. Wasari'u, berjalan cepat. Jangan lama-lama, jangan santai-santai. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada apa lagi kita harus berjalan cepat? Kepada menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ternyata surga itu tidak kecil, Pak. Bumi ini aja, Pekanbaru ini pasti kita masih ada jalan yang belum pernah kita lewati. Entah kalau Pak Amir. Rupanya beliau kemarin ke tempat akikah anak saya itu udah biasa tempat goesnya. Rasa saya udah pelosok Pekanbaru coret lah itu. Udah sampai beliau situ. Kecuali beliau nampaknya. Kalau kita nih bisa jadi kita daerah Pekanbaru ini belum ada kita lewati nih. Masih ada. Masih Pekanbaru. Yang padahal kalau kita ukur tanpa lampu merah ujung ke ujung paling 45 menit. Tapi lari 120. Itulah luasnya Pekanbaru. Apalagi kalau yang lebih luas seluas langit dan bumi. Jadi jangan ada yang takut surga itu tidak muat. Kadang ada orang ngapa tidak puasa, surga ada penuh.
kurang ajar. Dia pikir surga itu macam rumah dia, macam kamar dia, atau macam toilet. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk bulan Ramadan ini, betapa Allah mengobrol ampunannya kepada kita. Mulai dari siang hari, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kamu sampai terbitnya fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Mulai dari terbitnya fajar kita berpuasa, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di siang hari kita berpuasa sebab iman kita, sebab ihtisab kita. Ihtisab bisa maknanya mengharap pahala atau berasal dari kata hasiba, yakni muhasabah. Asal dari muhasabah kita berpuasa. Apa yang Allah janjikan kepada kita lewat lisan Rasulnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Allah obrol ampunannya kepada kita. Masuk lagi Qiyamul Lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan Qiyamul Lail sebab imannya, sebab ihtisabnya, Allah ampunkan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dua amal besar yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kapan mulainya Qiyamul Lail ini? Kata Rasulullah, man shallal isya'i fi jama'atin faka'annama shalla qiyama nisfal lail. Siapa yang melaksanakan solat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan Qiyamul Lail setengah malam. Wa man shalatas subhi fi jama'atin faka'annama qiyamal lail kullah. Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala melaksanakan Qiyamul Lail sepenuh malam. Betapa beruntungnya kita solat Isya berjamaah, solat subuh berjamaah. Berarti kita sudah seolah-olah melaksanakan Qiyamul Lail 1,5 malam. Ini menjadi dalil bahwa Qiyamul Lail itu dimulai dari solat Isya sampai solat subuh. Nah, bagi kita yang menghidupkan malam, maka kita mendapatkan Allah obrol ampunan itu. Betapa hebatnya siang ampunan, malam ampunan. Bagaimana ekspresi, bagaimana respon kita, bagaimana seharusnya tindakan kita ketika Allah mengobrol ampunan itu di bulan Ramadan ini, siang puasa, malam Qiyamul Lail. Bagaimana seharusnya tindakan kita? Wasari'u ila maghfiratin. Bergegaslah untuk menggapai ampunan. Jangan bersantai-santai lagi. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Tak ada jaminan. Banyak yang tua, yang muda yang mati. Banyak yang sakit, yang sehat yang mati. Banyak yang menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Ternyata mati juga. Tidak ada jaminan. Bisa jadi adalah ini Ramadan terakhir kita. Maka dari itu ketika Allah obrolkan ampunan di bulan Ramadan ini,
wasari'u, bergegaslah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau kita lihat praktek-praktek ibadah kita di bulan Ramadan ini, ada 3 di antaranya yang kalau kita lakukan itu juga termasuk amalan penggugur dosa kita, amalan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, ala akhbirukum bima yamhu ala khotoyakum. Maukah kamu aku berikan kabar, aku beritahu tentang sebuah amalan yang bisa menghapus dosamu, wa yarfa'u bihi darajat, juga amalan yang bisa meningkatkan derajatmu. Apa kata para sahabat? Bala, mau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Isbaghul wudu ala makarihi, yakni menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan benci. Kemudian apa lagi? Yakni berjalan ke masjid. Wa khuta ilal masjid, yakni amalan yang berjalan ke masjid, bertujuan ingin mengimarahkan masjid. Kemudian yang ketiga, apalagi amalannya? Yang ketiga yakni menunggu waktu dari solat ke solat. Ini 3 amalan yang kata Rasulullah bisa menghapus dosa dan juga meningkatkan derajat. Yang pertama tadi apa? Menyempurnakan wudu. Yang kedua, mengimarahkan masjid, berjalan ke masjid itu menghapus dosa. Yang ketiga tadi apa? Menunggu waktu sholat. Ternyata amalan ini yang selalu kita latih-latih di bulan Ramadan nih. Bayangkan di lain 5 waktu sholat itu kita selalu memperbanyak wudhu di bulan Ramadan ini. Nanti datang lagi sholat maghrib, sholat apa? Tarawih, berwudhu lagi kita. Kebiasaan berwudhu di Ramadan ini berlebih dari kebiasaan berwudhu di bulan-bulan yang lainnya. Yang Masya Allah banyak kita berwudhu dan menyempurnakan, itu dapat menghapus dosa. Apalagi berjalan ke masjid, yang biasanya kita malas ke masjid. Ada orang maghrib, kalau dia maghrib datang ke masjid, selesai sholat maghrib dia pulang ke rumah, tidak ada lagi tuh cerita datang isya. Banyak seperti itu. Tapi kalau dia datang habis isya, belum tentu lagi subuh datang. Nah, kalau biasanya maghrib, isya, subuh datang, ketika masuk bulan Ramadan tergerak hatinya untuk selalu ke masjid. Kenapa? Zuhur dia ke masjid, asar ke masjid. Apa alasannya? Dingin. Karena di siang hari waktu zuhur, waktu asar panas. Tengoklah nanti, biasanya kalau masjid-masjid tepi jalan tuh banyak orang tidur kalau Ramadan. Saya pun dulu waktu masih lajang, kalau udah pergi saya ke MDI muzakarah membahas tentang materi yang akan kita bahas malam nanti ketika di masjid. Selesai dari MDI itu saya kemana? Ke Masjid Abu Darda, Panam. Apa ke situ? Dingin. Kalau di masjid-masjid lain nih kadang zuhur asar dimatikannya AC, kalau perlu kunci ya. Soalnya kalau Masjid Abu Darda tuh dingin minta ampun. Sambil ngulang-ulang hafalan, nikmat. Saking mewahnya masjid itu.
AC pun tak tahu di mana. Nah, ketika kita biasa ke masjid, walaupun alasannya mau ngadem, tapi didahulukan dengan sholat tahiyat masjid, setidaknya ada situ nilai ibadahnya, menjaga kebersihan masjid, maka di situ ada amalan catatan penghapus dosa. Apalagi menunggu dari waktu sholat ke sholat. Pastilah kita semua nunggu waktu sholat. Apa sholat yang paling kita tunggu di waktu Ramadan? Jujur. Hah? Maghrib lah. Itu semua makhluk yang berpuasa pasti nunggu waktu maghrib. Nah, yang paling indah itu orang yang menunggu di antara sholat ke sholat. Memang untuk sholat. Selesai sholat maghrib, dia tak kemana-mana, dia beribadah, dia banyakkan amalannya, dia berzikir, membaca Al-Quran, menunggu waktu isya. Nah, orang yang menunggu waktu sholat ini, maka dia mendapatkan pahala penggugur dosa. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan, orang-orang salafiyah dulu, orang-orang dulu, apa amalan keutamaan orang-orang dulu? Kalau dia sudah di masjid mulai dari waktu sholat asar, dia tak kemana-mana menunggu waktu maghrib. Jadi mulai dari sholat asar itu dah mulai dia mengimarahkan masjid, tak kemana-mana lagi dia beramal sampai datang waktu sholat maghrib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah betapa indahnya bulan Ramadan ini. Mulai dari kita berpuasa yang Allah obral ampunan, malam hari kita berqiyamul lail, Allah obral juga ampunan. Nah, kemudian ada amalan-amalan yang kita tambah kebiasaannya daripada bulan yang lain, yang ternyata dari amalan-amalan itu pun mendapatkan ampunan, yakni amalan penggugur dosa-dosa kita. Nah, ini semua tidak akan terjadi kalau kita tak merasa bahwa kitalah gudang dosa. Orang yang merasa dirinya tak berdosa, dia tak akan wasari'u dia. Tidak akan dia berlari-lari cepat, berjalan cepat untuk menggapai ampunan. Orang yang merasa dirinya tak berdosa, maka dia tidak akan bersegera menggapai ampunan. Kenapa? Karena dirinya merasa suci, tidak berdosa. Kalaulah manusia mengira dia tak berdosa, maka pada saat itu dia sudah berdosa. Al-khata'i wan nisyan sifatanil insan. Salah dan lupa itu dua sifat bagi manusia. Saat manusia mengira dia tak pernah lupa, maka pada saat itu dia sudah lupa. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak sudah dosa yang kita lakukan. Terkadang kita melakukan dosa secara terang-terangan, seolah-olah kita tantang azab Allah. Tak takut kita dengan murka Allah nih. Kita lakukan dosa secara terang-terangan, secara sadar, akal kita sehat. Kita lakukan dosa secara terang-terangan di saat fisik kita kuat. Dan tak sedikit pula kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Padahal tidak ada satupun makhluk yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, padahal Allah langsung yang akan menjadi saksinya. Banyak juga kita lakukan dosa secara yang besar.
Kita lakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Seolah-olah kita ni tak takut dengan kemurkaan Allah. Seolah-olah kita dah siap Allah timpakan bencana. Dan banyak pula di antara kita ini yang sepele dengan dosa-dosa kecil. Alah, dosa kecil saja pun. Padahal dosa sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah pun, sebesar biji zarrah pun kebaikan, maka dia akan lihat. Dan sebesar biji zarrah pun kejahatan, maka dia akan lihat. Dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka banyak orang ni lupa dosa-dosa kecil yang dia sepelekan, melihat aurat orang dan lain-lain sebagainya. Dia anggap alah dosa kecil saja pun. Padahal sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang dilihat oleh mata kita, Bapak Ibu. Banyak sudah kita lihat aurat orang lain. Berbicara tentang aurat ni, tak semua berbicara tentang laki-laki. Bukan seolah-olah berarti laki-laki lah yang biasa lihat aurat perempuan. Sekarang pun perempuan banyak melihat aurat laki-laki. Karena banyak laki-laki sekarang pakai celana bola. Ya Allah, macam tak bercelana. Awak pula yang risih tengoknya. Awak sama-sama laki-laki pakai celana, bawa motor, pak kata celana. Ya. Tak malu dia. Awak pula nengok paha dia tu risih awak. Apa Pak Ustaz tengok? Tak tengok. Tak mungkin saya bawa motor macam ni. Cuma anehnya kalau laki-laki melihat aurat perempuan itu nampaknya aib betul. Tapi perempuan tak ada yang merasa aib kalau melihat aurat laki-laki. Betul tak? Padahal sama-sama dosa. Bayangkan sudah berapa banyak dosa mata kita. Belum lagi dosa yang berasal dari telinga kita. Sudah berapa banyak kita dengarkan aib-aib orang lain. Dengan begitu yakin kita dengar aib orang lain, dengan begitu sadar, bahkan dengan tersenyum, dengan tertawa kita mendengarkan aib orang lain, padahal kita sendiri pun tak lepas dari aib. Dengan begitu bangganya kita dengarkan aib orang lain, bahkan karena itu pula alasan kita baru mau keluar rumah. Ada berita baru enggak? Insya Allah berita-berita terupdate yang isinya tentang aib-aib orang lain. Sudah berapa banyak telinga kita mendengarkan fitnah-fitnah orang lain. Berapa banyak sudah kita gunakan telinga kita ini mendengarkan lagu-lagu yang bisa menghitamkan hati kita, mengkeraskan hati kita. Belum lagi dosa yang bersumber dari mulut kita. Berapa banyak kita gerakkan lidah kita ini untuk menceritakan, menggibah orang lain. Oh, tak ada Pak Ustaz. Itu kan betul yang saya ceritakan. Betul itulah makanya ghibah ukurannya. Dzikru akhaka ma yukrah. Engkau menyebut tentang saudaramu apa yang dia benci. Kalau dia dengar, dia marah tak? Marah. Berarti itu ghibah. Kalau dia benar, dia kalau salah berarti fitnah. Bayangkan sudah berapa banyak orang-orang yang tak lepas dari kejahatan lidah kita. Padahal Rasul katakan al-muslimu man salimal muslimin min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu
dikatakan dia benar-benar muslim ketika orang Islam atau muslim yang lainnya selamat dari kejahatan tangan dan juga lisannya. Kalau masih banyak orang yang tak selamat aibnya dari lisan kita, maka kita belum muslim, belum Islam lagi. Jangankan dikategorikan beriman lagi, dikategorikan Islam pun belum, karena banyak kejahatan yang bersumber dari lidah kita berkaitan tentang aib orang lain. Udah berapa banyak dosa seperti itu? Kita ghibah orang lain, kita ceritakan, kita fitnah orang lain. Lalu berat pula lidah kita ini berzikir kepada Allah. Sedangkan begitu banyak orang yang ingin nikmat yang kita punya, ingin nikmat penglihatan, ingin nikmat pendengaran, ingin nikmat lisan yang bisa mengucapkan kata-kata yang kita punya. Bayangkan lagi berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan bersumber dari tangan kita. Terkadang kita ambil hak orang lain dengan bangganya, dengan yakin yang kita ambil hak orang lain. Dengan tangan kita ini sudah berapa banyak kita zolimi orang lain. Jangan jauh-jauh lagi, anak kita sudah berapa banyak kita zolimi dengan tangan kita. Istri kita, tetangga-tetangga kita, sudah berapa banyak kita zolimi disebabkan kejahatan tangan kita. Belum lagi dari kaki kita. Berapa banyak kita langkahkan kaki yang kita benar-benar sadar kita langkahkan kaki itu untuk bermaksiat. Jangan gambarkan, oh saya kan tak langkahkan kaki saya ini ke diskotik, ke tempat-tempat berjudi, narkoba, berlangkahkan kaki untuk melakukan dosa, menceritakan orang lain itu pun dosa. Jadi sudah berapa banyak kita langkahkan kaki kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan jasad yang sempurna ini supaya kita sempurna beribadah. Ternyata jasad yang sempurna itu kita lakukan secara sempurna bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari jasad kita ini sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka dari itu, ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan ini, inilah momentum terbaik bagi kita untuk sari'u, bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selain bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang kita harus segerakan? Yakni menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah nih. Berusaha sekuat tenaga untuk menggapai surga Allah. Jangan dengan kebalikannya, berusaha dengan sekuat tenaga menjatuhkan diri kita kepada neraka. Padahal surga itu nikmatnya mala ainun ra'at. Nikmatnya itu tak pernah terlihat oleh mata, wala ainun sami'at, dan juga tak pernah didengar oleh telinga. Kalau masih bisa kita bayangkan lagi surga itu begini-begini, seindah ini, kena terkontaminasi lewat penglihatan kita, terkontaminasi lewat pendengaran kita. Pernah kita dengar sesuatu yang indah seperti ini? Pernah kita lihat sesuatu yang indah seperti ini? Lalu terbayang dalam pikiran kita, itu belum mencapai surga. Belum surga, belum level surga. Begitulah betapa nikmatnya surga. Maka dari itu Allah perintahkan kita untuk
bersegera menggapai surga itu. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, sebagai persediaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, termasuk ibadah puasa ini tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu apa? Kalau dalam kitab akhlak kami kelas 1 di pondok itu dikatakan, Ali karamallahu wajhah mendefinisikan takwa itu wal khaufu minal jalil. Takwa itu ialah ketakutan kepada Allah yang maha mulia. Nah, kalau kita kaitkan dengan puasa tadi, ternyata ibadah puasa itu mendidik kita untuk takut kepada Allah. Bayangkan, mana ada orang yang tahu ketika ibu-ibu memasak makanan itu dicicip atau dimakan. Itu cicipannya sebatas di lidah atau udah sampai tenggorokan. Tidak ada yang tahu. Ketika kita berwudu kumur-kumur 3 kali, keluar sekali, tidak ada yang tahu. Kami ingat dulu waktu kecil, kamar mandi itu belum di rumah lagi Pak Amir. Jadi kalau mau nyuci piring, jarak antara rumah saya itu, rumah kemarin tuh, dengan sumur itu ada sekitar 30 meter, menurun pula ke bawah. Jadi kalau mau mencuci, berwudu, ambil pakai jerigen, tugas tuh sama adik saya yang perempuan di bawah yang melahirkan tadi. Nah, jadi terkadang waktu bulan puasa tuh adik saya ini rajin betul dia buang air. Mak saya dah mulai curiga, apalah nih, setiap bentar-bentar buang air bawa gayung. Diintip rupanya diminumnya gayung, air gayung. Apa yang membuat seseorang tak mau melakukan demikian kecuali takut, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini melatih kita ketakutan kita kepada Allah. Ketika datang orang mengajak bermaksiat, ketika datang orang mengajak untuk berbuat dosa, apa dia jawab? Inni shaim. Itu makanya puasa ini jangan hanya di bulan Ramadan. Puasa Senin dan Kamis, puasa di hari-hari yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa gunanya? Untuk mengecas ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu ringkasan singkatnya adalah takut kepada. Ketakutan inilah yang bisa menyebabkan seseorang imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu digelar takwa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan inilah momentum kita untuk mengecas ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dari dahulu dicontohkan oleh nenek moyang kita. Siapa yang mencontohkannya? Habil kepada Qabil. Ketika Allah perintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban, lalu diterimalah kurban Habil, tak diterima kurban Qabil. Sebab apa? Habil berkurban dengan yang terbaik, Qabil berkurban dengan yang terburuk. Sisa-sisa hartanya dia kurbankan kepada Allah. Lalu diterima kurban Habil. Itu yang menjadi penyebab Qabil menjadi dengki, menjadi murka kepada Habil. Seolah-olah yang salah itu Habil, bukan menyalahkan dirinya sendiri. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian.
Banyak orang ini terkadang tak mau menerima takdir Allah lalu menyalahkan orang lain. Kalau ada orang seperti itu, maka sebut dia Qabil, tak mau menerima kesalahan diri sendiri. Apa kata Qabil kepada Habil? Apa kata Habil kepada Qabil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka. Kalau engkau Qabil hendak menggerakkan tanganmu mengangkat batu yang besar untuk membunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka, aku tidak akan membalas hal yang serupa. Qabil, apa penyebab Habil tak mau membalas perbuatan Qabil? Padahal nyawanya terancam. Apa karena Habil itu takut kepada Qabil? Oh enggak. Apa karena Habil itu sedang dalam keadaan sakit? Enggak, Habil sehat. Apa yang menyebabkan Habil tidak mau melakukan hal yang serupa padahal nyawa yang terancam? Apa kata Habil? Inni akhafullahu rabbul alamin. Sebab Habil takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun nyawanya terancam, dia tak tergoda melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah. Sebab takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang menjadi dasar Yusuf alaihi salam tak tergoda dengan godaan Zulaikha. Padahal Zulaikha sangat cantik. Saya pernah baca hadis, wanita tercantik itu yang pertama Maryam, yang kedua Zulaikha. Itu tingkatan wanita cantik. Jadi ibu-ibu mau pakai kayak mana pun, apa ibu, bedak ibu mahal minta ampun, yang ada bonus tasnya. Kayak manapun di permak muka itu tetap tidak akan bisa mengalahkan Maryam dan Zulaikha. Udahlah, nyerah aja lah. Habis pula belanja rumah. Tidak akan mengalahkan cantiknya Maryam dan Zulaikha. Ditutup oleh Zulaikha setiap lubang. Tapi Yusuf tak bergeming. Sebab apa? Sebab Yusuf takut kepada Allah. Ma'adallah, kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Maka nanti di akhirat, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yauma la zilla illa zilluhu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat nanti. Siapa itu? Rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin qala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang sangat cantik dan juga mempunyai keturunan yang sangat baik. Inilah pertimbangan laki-laki memilih perempuan. Keturunannya baik, hartanya banyak. Pun begitu datang perempuan menggoda dirinya, apa kata laki-laki tersebut? Aku takut kepada Allah. Laki-laki yang tahan godaan seperti ini, maka dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita latih nih sekarang Bapak Ibu. Berpuasa ini melatih ketakutan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ketakutan kita itu mendekati ketakutan Habil. Meskipun nyawanya terancam, tetap tak mau bermaksiat durhaka kepada Allah. Agar ketakutan itu mendekati ketakutan Yusuf alaihissalam. Meskipun godaan kemaksiatan sangat luar biasa, tetapi tetap berlindung kepada Allah. Agar kita mendapatkan naungan nanti di hari tidak ada pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita melatih ketakutan kita kepada Allah,
lewat praktek-praktek ibadahnya yang bisa mengantarkan rasa takut dalam hati kita, termasuk ibadah puasa yang tujuannya untuk mengecas ketakutan. Maka seorang pedagang ketika dia berdagang, dia akan takut kepada Allah. Ketika seorang pedagang takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam timbangannya. Kalau seorang suami takut dia kepada Allah, maka dia tak akan biarkan anaknya, istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Kalau seorang ayah takut kepada Allah, dia tak akan biarkan anaknya keluar rumah tanpa menutup aurat. Dia akan benar-benar bertanggung jawab atas dasar kepala keluarga, tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Itulah tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, termasuk diantaranya la'allakum, untuk mengecas ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan termotivasi kita untuk memuliakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini mulia, tetapi kalau tak kita muliakan, maka kita pun tidak akan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu kita berazam, kita tekadkan kuat niat kita tekadkan secara bulat untuk memperdayakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita, Allah berikan harta yang banyak bagi kita, sehat supaya kita berpuasa, harta yang banyak supaya kita beramal, memberikan perbukaan puasa. Ada orang, Bapak Ibu sekalian, puasanya 30 hari tapi pahalanya 60 hari. Gimana caranya? Karena ketika setiap dia berpuasa, dia memberikan perbukaan bagi orang puasa. Man fattara sha'iman falahu mithla ajri sha'im. Siapa yang memberikan perbukaan puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Setiap hari dia memberikan perbukaan, maka 2 pahala dia setiap hari. Pahala dia puasa, pahala seperti orang berpuasa. Syarat tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita lanjutkan ayat 134 yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.